Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pintan Elim Pratama. Saya dari kelas 4D dengan NIM 44412301118. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume mengenai pengaruh promosi terhadap influence buying dengan gender sebagai variabel dummy. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan promosi berpengaruh terhadap pemilihan inklusif dan untuk menjelaskan bahwa perempuan lebih sering melakukan pemilihan inklusif dibanding laki-laki. Pengembalian sampel dengan menggunakan teknik incidental sampling, jumlah responden sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, metode kuesioner, dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy menggunakan program SPSS 16.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa promosi berpengaruh langsung terhadap pemilihan inklusif dan tidak terbukti bahwa perempuan lebih sering melakukan pemilihan inklusif dibandingkan laki-laki. Simpulan dari penelitian ini terbukti bahwa promosi berpengaruh langsung terhadap pemilihan inklusif dan tidak terbukti bahwa perempuan lebih sering melakukan pemilihan inklusif dibandingkan laki-laki. Saran untuk melakukan perusahaan adalah agar meningkatkan promosi yang lebih menarik dan menambah produk fashion untuk laki-laki dan perempuan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Robinson Department Store Semarang dengan sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik incidental sampling. Variabel penelitian dalam ini adalah promosi X dengan indikator promosi penjualan dan diskon variabel Gen Z dengan indikator laki-laki dan perempuan. Variabel pembelian inklusif Y dengan indikator spontan tanpa berpikir akibat, terburu-buru, dan dipengaruhi keadaan emosional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, persentase, dan analisis regresi berganda. Berdasarkan uraian di atas dapat disusun hipotesis dan model penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1-nya promosi berpengaruh langsung terhadap pembelian influx di Robinson Department Store Semarang. H2-nya perempuan lebih sering melakukan pembelian influx dibandingkan laki-laki di Robinson Department Store Semarang. Untuk hasil uji validitas untuk 9 item tersebut yaitu dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel promosi produksi adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari R hitung yang lebih besar dari R tabel pada derajat kepercayaan 95%. Dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pembelian inklusif adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari R hitung yang lebih besar dari R tabel pada derajat kepercayaan 95%. Hasil uji reliabilitas untuk variabel promosi dan pembelian inklusif, maka dapat dijelaskan bahwa nilai cross-brace alpha hitung di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable. Hasil uji normalitas menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,589 dan nilai ACMP2-nya terdistribusi data secara normal. Untuk hasil uji multikolonialitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel independen yang menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,995 lebih besar dari 0,10. Begitu juga dengan nilai variance inflation factor
sebesar 1000 banding 10. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multiplikasi dengan variabel dependent. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya adalah dengan uji Glaser bahwa nilai signifikan masing-masing variabel di atas 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pada model regresi tersebut. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji partial T untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel penjelas dapat menerangkan variabel terikat. Variabel promosi diperoleh nilai T hitung sebesar 5722 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kurang dari 0,05. Ini berarti H1 promosi berpengaruh langsung terhadap pembelian influx di Robinson Department Store Semarang diterima. Selain itu, untuk variabel gender diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,166 dengan taraf signifikan sebesar 0,868 lebih besar dari 0,05. Ini berarti H2 perempuan lebih sering melakukan pembelian influx dibanding laki-laki di Robinson Department Store Semarang ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa gender tidak mempengaruhi terhadap pembelian influsif melalui dua indikator yaitu laki-laki dan perempuan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian influsif di Robinson Department Store Semarang. Artinya semakin baik promosi yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pembelian influsif. Selain itu, tidak terbukti bahwa perempuan lebih sering melakukan pembelian influsif dibandingkan laki-laki di Robinson Department Store Semarang. Artinya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan pembelian influsif. Implikasi manajerial dari penelitian ini untuk meningkatkan pembelian influsif yang dilakukan konsumen, perusahaan hendaknya meningkatkan promosi pada indikator promosi penjualan dengan cara memberikan katalog yang lebih menarik, keuntungan lebih banyak kepada konsumen yang mempunyai member card, dan memberikan hadiah yang lebih menarik pada penukaran poin agar konsumen terangsang untuk melakukan pembelian influsif. Terima kasih.